kami akan memperkenalkan diri satu persatu. Perkenalkan, nama saya Desi Krisendamani dengan NIM 3243111013. Nama saya Devi Najwa Ahmad. Perkenalkan, nama saya Priscilia Takubolon dengan NIM 3241111004. Perkenalkan, nama saya Malona Siregar dengan NIM 3243111044. Perkenalkan, nama saya Ririn Manulang dengan NIM 3243111027. Perkenalkan, nama saya Rizky Sari Pranginangin dengan NIM 3241111008. Sekian hasil dari perkenalan kami. Terima kasih. Kerusakan lingkungan terjadi ketika alam sampai mengalami perubahan yang merugikan sehingga tidak bisa lagi mendukung kehidupan atau pembangunan dalam waktu jangka panjang. Di Indonesia, salah satu penyebab utamanya adalah sampah. Banyak orang yang masih membuang sampah sembarangan atau hanya menumpukannya tanpa pengelolaan yang benar. Akibatnya, lingkungan menjadi tercemar dan menimbulkan penyakit di masyarakat. Sampah adalah barang padat yang tidak terpakai lagi dan menimbulkan masalah serius jika tidak dikelola dengan baik. Pengelolaan sampah melibatkan berbagai tahapan dari rumah tangga hingga tempat pembuangan air atau TPA. Permasalahan utama adalah tingginya volume sampah dan rendahnya kesadaran masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Hal ini sering menyebabkan bencana seperti banjir akibat air tersumbat. Sampah menumpuk di Jalan Ledda Sujono, Dusun 1, Desa Medan Estate, Kecamatan Percusetuan, Kabupaten Deli Serdang, dan tak kunjung diangkut petugas kebersihan. Pantauan Tribun Medan, ada sekitar 4 titik penumpukan sampah yang terlihat menggunung di pinggir Jalan Ledda Sujono, Dusun 1. Berikut adalah keterangan warga desa Ledda Sujono, Dusun 1. Boleh dijelaskan Bang, itu kenapa sampahnya sampai sebulan di situ Bang nggak diangkut? Sebetulnya nggak sampai sebulan juga sih Bang. Ada beberapa hari yang lalu sebagian warga udah istilahnya saling apa namanya patungan untuk ngebersihin sampah. Iya Pak. Jadi kemarin sepanjang Ledda Sujono memang udah banyak tumpukan sampah. Kebetulan kan kita lagi ada masalahnya di kantor desa kita tentang kebersihan. Jadi semua perangkat desa, kades lagi diperiksa di kejaksaan lagi. Mengenai kebersihan Pak ya? Mengenai sampah lagi Bang. Karena ada beberapa oknum itu yang mengadukan masalah tentang iuran kebersihan. Mengenai iuran. Jadi masih sampai sekarang ini juga masih tahap pemeriksaan gitu kan. Jadi pihak kecamatan pun juga belum berani untuk mengangkut sampah karena masalah pemeriksaan itu. Jadi sebagian warga udahlah masalah lah, dibenahi dulu kan gitu, dibersihkan sampahnya semua. Pokoknya sama-sama warga lah, memang kebijakan warga biar supaya bersih lah gitu. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2019 tentang kebijakan dan strategi Kota Medan dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Dalam menangani permasalahan sampah, salah satunya yaitu melalui program bank sampah, dan dalam pengelolaannya memiliki prinsip 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle, dan merupakan bagian edukasi bagi masyarakat untuk mengubah perilaku, dan ini dikelola masyarakat, badan usaha, serta pemerintah, dan sudah diatur. Salah satu cara mengurangi sampah yaitu dengan mengurangi pemakaian plastik dan kertas. Jika wadah yang telah kosong masih bisa dipakai lagi, sebaiknya dipergunakan. Sampah juga bisa didaur ulang kembali hingga memiliki nilai dan menghasilkan uang. Pemerintah dalam mengelola sampah mempunyai tugas dan fungsi. Tugas yang pertama yaitu perumusan kebijakan teknis dalam bidang kebersihan dan pertemanan sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh wali kota.
penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang kebersihan dan pertamanan. 3. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan pengaturan dan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengangkutan sampah dan tempat pembuangan akhir. Yang keempat dan yang terakhir, perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi peningkatan keberhasilan. Berikut adalah penjelasan dari diagram fishbone kami dengan judul pembuangan sampah sembarangan. Yang pertama, people atau manusia. Faktor manusia sebagai pelaku langsung pembuangan sampah terbagi atas 3. Yang pertama, kurangnya kesadaran lingkungan. Masyarakat belum memahami dampak negatif dari pembuangan sampah sembarangan. Yang kedua, perilaku malas membuang sampah pada tempatnya. Kemalasan atau ketidaktertarikan terhadap kebersihan. Yang ketiga, kurangnya pendidikan sejak dini tentang kebersihan. Tidak dibiasakan sejak kecil untuk menjaga kebersihan. Selanjutnya ada metode atau sistem. Faktor terkait sistem, regulasi, dan pendekatan pemerintah terbagi atas 3. Yang pertama, tidak ada sistem pengelolaan sampah yang efektif. Kurangnya sistem yang terstruktur dalam pengumpulan dan pemrosesan sampah. Yang kedua, tidak ada penegakan hukum yang tegas. Aturan ada, tetapi tidak ditegakkan sehingga masyarakat mengabaikannya. Yang ketiga, sosialisasi pemerintah kurang optimal. Informasi tentang kebersihan dan pembuangan sampah tidak tersampaikan dengan baik ke masyarakat. Yang selanjutnya ada material atau sarana. Faktor terkait ketersediaan dan kondisi fisik sarana kebersihan terbagi atas 3. Yang pertama, tempat sampah tidak memadai atau rusak. Fasilitas yang rusak membuat orang enggan menggunakannya. Yang kedua, tidak tersedia fasilitas daur ulang. Limbah yang seharusnya bisa didaur ulang akhirnya dibuang sembarangan. Yang ketiga, kurangnya tempat sampah pribadi. Di rumah atau tempat kerja, tidak semua orang punya wadah sampah yang layak. Yang selanjutnya ada mesin atau alat angkut. Faktor operasional dan logistik pengangkutan sampah terbagi atas 2. Yang pertama, kapasitas angkut sampah tidak optimal. Armada pengangkut tidak memadai atau tidak sesuai dengan volume sampah. Yang kedua, jadwal pengangkutan tidak konsisten. Sampah menumpuk karena penjemputan tidak rutin. Akhirnya dibuang sembarangan. Yang selanjutnya ada manajemen. Faktor manajerial yang berkontribusi terhadap pembuangan sampah sembarangan terbagi atas 2. Yang pertama, kurangnya anggaran pengelolaan sampah. Dana yang tidak mencukupi menyebabkan infrastruktur dan layanan pengelolaan sampah tidak optimal. Yang kedua, lemahnya koordinasi antar instansi. Ketidaksinergisan antar lembaga menyebabkan ketidakefisienan dalam pelaksanaan program kebersihan. Yang terakhir, environment atau lingkungan. Faktor kondisi lingkungan sekitar yang mempengaruhi perilaku membuang sampah terbagi atas 3. Yang pertama, kurangnya tempat sampah di area publik. Tidak tersedianya sarana pembuangan memaksa orang membuang sampah sembarangan. Yang kedua, lingkungan yang sudah kotor memicu pembuangan lebih lanjut. Area yang sudah terlihat kotor cenderung membuat orang merasa boleh menambah sampah. Yang ketiga, minimnya ruang terbuka hijau. Kurangnya kawasan hijau dapat menurunkan kesadaran terhadap pentingnya lingkungan bersih. Menurut pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga menyebutkan perlu adanya keterlibatan masyarakat di dalam pengelolaan sampah. Selanjutnya di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah merumuskan bahwa pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah yang ditujukan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Fungsi pemerintah dalam pengelolaan dengan cara menanggulangi penumpukan sampah, banyak cara yang dapat digunakan untuk menanggulangi penumpukan sampah dan salah satunya dengan menggunakan 4 prinsip, yaitu yang pertama,
Reduce atau mengurangi. Sebisa mungkin lakukan minimalisasi barang atau material yang kita pergunakan. Semakin banyak kita menggunakan material, semakin banyak sampah yang dihasilkan. Yang kedua, reuse atau memakai kembali. Sebisa mungkin pilihlah barang-barang yang bisa dipakai kembali. Hindari pemakaian barang-barang yang disposable atau sekali pakai buang. Hal ini dapat memperpanjang waktu untuk pemakaian barang sebelum ia menjadi sampah. Yang ketiga, recycle atau mendaur ulang. Sebisa mungkin barang-barang yang sudah tidak berguna lagi bisa didaur ulang. Tidak semua barang bisa didaur ulang. Yang keempat, replace atau mengganti. Gantilah barang-barang yang hanya bisa dipakai sekali dengan barang yang lebih tahan lama. Misalnya, ganti kantong kresek kita dengan keranjang bila berbelanja. Dan jangan pergunakan styrofoam karena kedua bahan ini tidak bisa didegrasi secara alami. Adalah polusi air. Air lindi yang disebabkan oleh sampah-sampah tersebut dapat mencemari air di bawah tanah karena disebabkan oleh sampah-sampah tersebut, terutama pada saat turunnya hujan. Pengelolaan limbah juga tidak memadai. Selanjutnya, dampak terakhir dari membuang sampah sembarangan adalah polusi tanah. Pembuangan limbah yang tidak layak seperti di lahan kosong tersebut dapat menyebabkan polusi untuk tanah, yang dimana pencemaran lingkungan juga dapat mengakibatkan limbah yang berbahaya. Ketentuan pidana di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah sudah mengatur sanksi pidana yang tegas. Pasal 40 menyebutkan hukuman penjara 4-10 tahun atau denda 100 juta hingga 5 miliar bagi pihak yang lalai dalam mengelola sampah sehingga menyebabkan kerusakan pada lingkungan. Pemerintah perlu segera menyediakan tempat sampah terpisah sesuai dengan jenisnya sebagai langkah awal penerapan dari aturan tersebut. Kesimpulan dan saran. Penerapan sanksi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah dan peraturan daerah tentang pengelolaan sampah memberikan gambaran kesimpulan bahwa pemerintah masih belum menerapkan sanksi yang terdapat dalam peraturan tentang pengelolaan sampah. Hal ini juga disebabkan karena kurangnya dukungan dan sarana prasarana serta biaya yang cukup baik. Saran. Dari kesimpulan yang kami ucapkan, kami memberikan saran-saran sebagai berikut. Yaitu yang pertama, pemerintah harus lebih tegas dalam menindak dan memberikan sanksi terhadap pelanggar. Dan yang kedua yaitu pemerintah harus lebih rutin melakukan pengawasan karena mencegah lebih baik daripada menindak pelaku pelanggaran.